warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua para peserta BOP IGI 2021 dari Kabupaten Mamuju. Ini kegiatan meeting ini sudah kita rekam karena setiap kegiatan kita akan menyisakan laporan bahwa kita melakukan kegiatan. Nah, bagaimana suara saya terdengar dengan jelas atau kurang? Kurang, samar-samar. Sama-sama. Iya, Pak. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Bagaimana suaranya, sudah agak besar suaranya gimana? Sudah jelas, Pak. Kiriman suara di sana bagaimana? Sudah jelas, Pak. Iya. Sudah jelas. Oke. Baik, kalau begitu kita mulai saja. Untuk memulai acara kita hari ini, mungkin diawali dengan kita berdoa. Di sini ada Pak Bahtiar. Mohon dipimpin doanya Pak Bahtiar. Ya, silakan Pak untuk membuka mikrofonnya. Silakan Pak. Bapak buka mikrofonnya. Oke. Jelas, Pak. Mungkin ya. Silakan Bapak untuk memimpin doa supaya acara kita hari ini berjalan dengan hikmat. Silakan Pak. Ya, bisa Pak? Ya, mungkin bisa diulang Pak, kurang di copy tadi suaranya. Oke Pak Bahtiar. Di sini Pak, hujan deras Pak, mungkin barangkali. Ya.
Baik. Jadi baik, untuk mengawali acara kita ini, semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar. Ini suatu hal yang baru bagi saya untuk mendampingi Bapak Ibu dari jarak jauh ya. Saya di Aceh, Bapak Ibu ada di Mamuju, Sulawesi Barat ya. Ya. Baik, dalam hal ini untuk pertemuan pertama ini kita adalah mengarahkan peserta supaya login ke dalam LMS sebagai media pembelajaran atau untuk melakukan pembelajaran materi-materi atau modul yang diberikan oleh program organisasi penggerak Gigi itu sudah dirangkum dalam sebuah aplikasi yaitu di LMS. Nah, di situ Bapak Ibu bisa mempelajari secara mandiri dan bisa berdiskusi. Karena di situ nanti juga ada kolom diskusi. Nah, karena diskusi itu ada yang misalnya tidak dilakukan diskusi, maka centang di bulat itu tidak bisa dilakukan. Nah, makanya untuk mengaktifkan LMS itu harus tahap demi tahap. Tidak bisa kita tanpa mempelajarinya tapi bisa tercentang. Nah, itu karena sudah di-setel oleh panitia untuk supaya kita fokus kepada materi yang ada di LMS. Kemudian di LMS di LMS ada beberapa materi yang masih tersembunyi kepada peserta. Nah, karena tujuan tersembunyi ini adalah agar kita lebih fokus sesuai dengan jadwal yang saya berikan di grup WA. Nah, itu per hari kita mempelajari materi diharapkan sesuai dengan jadwal yang ada. Nah, dalam hal ini mungkin Bapak Ibu yang sudah login pada hari Minggu atau hari Sabtu itu sudah melihat ada beberapa materi yang mungkin sudah pernah didapatkan di pelatihan-pelatihan terdahulu. Nah, namun di sini di kegiatan POP ini adalah peningkatan atau penguatannya. Seperti yang pertama ada pembelajaran abad 21 itu sudah sering disampaikan dalam pelatihan-pelatihan atau guru sendiri sudah menggunakan pembelajaran abad 21. Kemudian ada HOTS, kemudian ada penilaian, penyusunan RPP, kemudian penguatan literasi, penguatan numerasi, dan ada nanti pengembangan karakter. Nah, di sini mungkin sudah sering dilakukan, sudah sering didapatkan, namun dalam kegiatan ini adalah peningkatannya atau penerapan yang lebih berkaitan dengan nanti asesmen nasional. Baik, selanjutnya bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah melakukan pretest semuanya? Sudah, Pak. Oh, sudah. Sudah, Pak. Nah, jadi sudah melihat Sudah, Pak. Ya, sudah melakukan pretest. Ya, di situ setelah kita melakukan pretest kita akan mengetahui sedikit tidaknya atau pengetahuan awal apa yang akan kita pelajari. Nah, tujuan pretest itu kan kita sebelum kita pelajari materi, berarti kita
melihat dulu atau mencoba untuk memahami sebuah masalah yang diberikan sebelum kita terjun ke masalah yang sebenarnya. Nah, di sini saya di LMSUS sudah membuka item atau menu pendahuluan, kemudian pembelajaran abad 21 dan HOTS. Nah itu agar Bapak Ibu mempelajari materi-materi yang ada. Kemudian di situ nanti ada refleksi ya. Saya tengok dulu. Nah, baik. Di sini mungkin bisa dilihat, apakah terlihat Bapak Ibu? Ya. Ya, bisa. Sini, ya, bisa. Oke, di sini ada beberapa menu yang akan nanti Bapak Ibu pelajari. Seperti yang pertama kita harus menyelesaikan yang namanya mempelajari profil, modul, dan forum diskusi. Kemudian di sini ada daftar hadir. Nah, daftar hadir ini coba dicek nanti. Ya, setelah kita klik akan tercentang sendiri. Namun di sini tidak terlalu berpengaruh untuk kegiatan ini karena keaktifan Bapak Ibu itu dilihat dari hasil tanda centang yang ada di sebelah kanan setiap materi. Misalnya di pendahuluan itu setelah ikuti pretest, penunjuk modul ada pretest, kemudian nanti kita lanjut ke pembelajaran abad 21. Nah, ini dipelajari, nanti ada KB-nya, kegiatan belajar. Nah, di diskusi ini agar dilakukan sedikit tidaknya misalnya apa pertanyaan di situ. Seperti apa yang Anda pahami setelah mempelajari ini. Nah, itu mohon diisi dulu karena itu berkaitan dengan centang yang ada di sebelah kanan. Jadi untuk memenuhi centang itu kita harus melakukan diskusi itu. Nah, kemudian di sini ada nanti bacaan-bacaan di HOTS ini. Ada hal-hal tertentu yang harus dipelajari. Nah, ada kegiatan belajar yang harus kita klik sehingga yang lain bisa tercentang. Jadi kalau sebelum melakukan ini harus membaca dulu bahan bacaannya. Nah, di sini ada yang dalam bentuk PDF ya. Nah, bahan bacaan ini adalah bentuk PDF, ini bisa di-download ke laptop atau ke HP Bapak Ibu. Nah, kemudian di menu penilaian nanti ada beberapa item menunya yang harus diselesaikan. Namun di sini kalau LK-nya kayaknya tidak usah diaktifkan karena untuk penilaian itu biasa ke rubrik. Nah, kemudian kita lanjut ke penyusunan RPP. Nah, di sini di penyusunan RPP nanti ada lembar kerja membuat RPP sesuai dengan apa yang diarahkan di materi tersebut. Nah, jadi di sini RPP yang dibuat nanti adalah RPP 13 komponen. Nah, karena diarahkan oleh pihak IGI, kita menggunakan RPP 13 komponen.
bukan RPP 3 komponen atau yang disebut dengan RPP darurat. Yang masa pandemi itu kan 3 komponen. Nah, ini diarahkan lagi kita menggunakan RPP 13 komponen. Kemudian di penguatan literasi selanjutnya ada juga LK, lembaga kerja. Nanti Bapak Ibu membuat soal yang sesuai dengan arahan di LMS. Dan ada numerasi. Numerasi juga ada tugasnya LK, penguatan numerasi. Ini numerasi nanti soal yang berhubungan dengan numerasi. Kemudian terakhir ada pengembangan karakter. Pengembangan karakter. Nah, ini ada pengembangan karakter. Dari pengembangan karakter ini nanti ada juga lembar kerja. Nah, terakhir nanti ada post-test. Ya. Di penutup ada post-test. Nah, post-test ucapan terima kasih. Nah, di sini nanti akan kita lakukan atau kita buka di hari terakhir. Nah, di hari terakhir post-test akan dibuka supaya Bapak Ibu bisa melakukan post-testnya. Oke, Bapak Ibu, di sini setelah kita lihat LMS, mungkin sebelumnya bisa ini sudah bergabung sekitar 11 orang. Nah, jadi alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Nah, ya. Berkenalan supaya saling kenal karena ini kita belum pernah bersua secara luring. Ini baru bersua secara daring. Baik. Ya. Baik, saat ini sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rida SPD. Saya guru PPKN di SMP. Ada suara ya? Ya. Saya bertugas di SMP 2 Sungai Raya Aceh Timur. Nah, jadi saya sekarang sudah bergabung di IGI itu semenjak tahun 2016. Nah, jadi pada saat ini saya dipercayakan untuk menjadi instruktur daerah di daerah Aceh. Namun karena kemarin ditelepon oleh pihak panitia, kabarnya untuk instruktur di daerah Mamuju ada hal lain yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, makanya saya diarahkan untuk membimbing Bapak Ibu di Kabupaten Mamuju. Mungkin itu untuk perkenalan awal. Ya, ini sekarang coba kita biar kenalan dulu. Saya awali dengan Ibu Samsuni ya. Ibu Samsuni. Oke, Ibu, nyalakan mikrofonnya untuk berkenalkan diri. Ya. Terima kasih Pak. Nama saya Ibu Samsumi di Kabupaten Papalang. Ya. Bisa ya, Bu? Iya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya ada Ibu Ria Irawan.
Silakan Bu, Bu Ria Irawan. Ya Pak, terima kasih. Perkenalkan, Ya. nama saya Ria Irawan. Saya bertugas di SMP Negeri 4 Pepalang. Terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama. Kemudian ada Ibu Harniah. Ya. Silakan Bu. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Hernia SPDI, bertugas di SMP Negeri 1 Sampaga. Oke. Kemudian ada Ibu Salmatia. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salmatia SPD. Saya mengajar di SMP 2 Mamuju, tinggal di Mamuju, halaman 4 orang, D1 nomor 2. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Naharia. Ya, silakan Bu. Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Naharia, di Pepalang. Oke. Itu saja Bu. Nah, selanjutnya ada Ibu Nurmia. Ibu. Nah, silakan Ibu Nurmia. Ibu apa Bapak ini? Oh, Ibu. Selamat wabarakatuh. Kebetulan bukan masalah laptop. Saya Ibu Nurmia, mengajar di SMP tinggal di Mamuju. Ya, baik Bu. Selanjutnya ada Pak Bahtiar di sana. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahtiar, SPD. Saya sebagai guru PKN di SMP Negeri 3 Pepalang. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Selanjutnya ada Pak Saripudin. Apakah Pak Saripudin? Ya, silakan Pak. Mikrofonnya Pak belum dinyalakan. Mungkin mikrofonnya belum dinyalakan. Oke Pak, silakan Pak. Ya Pak Saripudin. Ya, belum terdengar tadi Pak. Coba diulang Pak Saripudin. Mungkin ada kendala dengan jaringannya. Kita lanjut ke yang baru bergabung tadi. Dian Pratiwi. Silakan Bu Dian. Dian Pratiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya minta maaf karena baru bergabung. Saya tidak tahu nama aku kenapa ya Pak. Oke, mana? Ini kesempatan saya berikan untuk memperkenalkan diri supaya lebih saling mengenal ya. Silakan Bu. Iya Pak. Perkenalkan, nama saya Dian Pratiwi. Saya dari guru SMP 3 Kaluku, mata pelajaran PKN. Ya. Baik, terima kasih Bu Dian Pratiwi. Semoga sehat selalu dan dapat melaksanakan kegiatan ini sampai nanti akhir kegiatan kita mungkin direncanakan pada hari Jumat. Nah, di sini ada yang Pak Lakayu ya. Silakan Pak. Pak Lakayu. Ya, silakan Pak. Betul. Ya, Pak. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu Sampaga. Oke. Selanjutnya yang baru bergabung, Ahdia. Silakan yang baru bergabung memperkenalkan diri. Ya, silakan Bu Ahdia. Dinyalakan mikrofonnya, Bu. Ya, Bu, silakan, Bu. Untuk semuanya, jadi di sini tujuan kita bergabung di Zoom meeting ini adalah supaya kita bisa saling berkomunikasi, saling maksudnya saling tukar pikiran ya, maksudnya apa-apa yang ada masalah
di hari pertama saat mengikuti pretest, saat login ke LMS, ini mungkin bisa disampaikan atau ada hal-hal tertentu yang bisa untuk kita sharing di sini. Nah, jadi untuk kesempatan ini saya buka untuk menyampaikan apa ada masalah atau hal-hal yang mungkin terkendala di hari pertama di saat bergabung di LMS. Oke, Bapak Ibu, saya persilakan. Siapa dulu? Oke, silakan Bu Harnia. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya lebih kepada teknis saja. Karena kebetulan kami di Mamuju Pak sementara penilaian akhir semester. Jadi apakah waktu yang disepakati seperti saat ini untuk selama 4 hari ke depan atau bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk maksudnya untuk pelaksanaan kita. Iya Pak. Iya. Ya. Nah, begini Bu. Dalam hal ini memang ini semua daerah sedang melakukan penilaian akhir semester. Kebetulan di daerah kami di Aceh Timur itu sudah diundurkan ke minggu depan atau pekan depan. Jadi rencananya memang hari Senin hari ini sudah mulai ujian ya, ujian semester. Tapi karena kemarin ada surat dari kepala dinas, maka ujian semesternya dipindahkan ke Senin depan. Jadi dalam hal pelaksanaan misalnya Bapak Ibu terkait dengan ujian semester tersebut atau ada hal-hal tertentu yang mungkin terkendala atau tidak bisa bergabung. Nah, itu maksudnya gini, jadwal yang telah saya berikan itu sebagai acuan bahwa setiap hari itu kita minimal ada login ke LMS. Nah, nanti misalnya Bapak Ibu tidak sempat di pagi hari atau di siang hari. Nah, LMS itu tetap bisa dibuka di malam hari. Jadi berlaku 24 jam. Nah, misalnya nanti ada yang belum bergabung atau belum ikut pretest. Nah, seharusnya kan pretest itu dilakukan hari ini. Nah, tapi mungkin tidak bisa dilakukan hari ini, tapi bisa dilakukan 2 hari kemudian. Nah, ini Bapak Ibu laporkan saja di grup WA kita. Mungkin ada kendala nanti seperti pretest itu sudah dibatasi waktu, misalnya sampai tanggal berapa. Pada saat Bapak Ibu login atau mau melakukan klik menu itu nanti ada laporan misalnya LMS atau pretest sudah lewat waktu. Itu Bapak Ibu sampaikan di grup supaya nanti saya bisa mengaktifkan menambah waktunya. Nah, karena di sini kalau kita belajar tidak terbatas tempat dan waktu, makanya saling berkomunikasi di grup WA itu. Jadi ada kendala-kendala nanti bisa disampaikan di grup WA. Makanya kita buat grup WA. Jadi apa yang terjadi di LMS atau terjadi di daerah Bapak Ibu, nah itu bisa dilaporkan di LMS. Nanti bisa kita bantu atau kalau memang terkendala juga bisa saya atau ketua dari Mamuju bisa melaporkan ke media. Jadi hal-hal seperti itu Bapak Ibu jangan risau karena dibuat kegiatan seperti ini, tujuan dibuat kegiatan daring ini adalah mengingat kita semua sebagai guru pasti ada hal-hal tertentu yang mungkin tidak bisa ditinggalkan atau hal-hal tertentu yang mungkin harus dilakukan dalam waktu 1 minggu ini. Nah, jadi boleh ya, masih terbuka waktu
selama bisa jadi kalau memang tidak fokus atau tidak full dalam 1 minggu ini, minggu depan masih bisa kita lakukan kegiatannya di LMS. Nah, jadi maksudnya di situ ada dua jenis kegiatan. Ada namanya asinkronus dan ada sinkronus. Ya, yang dimasukkan dengan asinkronus ini adalah peserta belajar secara mandiri. Nah, melalui LMS itu, peserta buka LMS, kemudian mempelajari materi-materi yang ada di LMS, sehingga nanti pada saat akhir kegiatan ini, peserta memahami apa sih yang sudah kita lakukan di program organisasi penggerak ini. Nah, jadi saya tekankan lagi, kegiatan di LMS ini tidak tertutup waktunya, tidak terbatas waktunya. Nah, tapi dari pihak IGI atau panitia pusat memberikan batas waktu kita untuk laporan itu sekitar 1 minggu ke depan. Nah, jadi maksudnya selama diberikan waktu ini, bisanya nanti hari kedua atau hari ketiga ada tugas atau lembar kerja, nah itu mau disiapkan dan bisa dibuka selama 24 jam. Nah, itu intinya, itu tidak terfokus pada jadwal yang saya berikan. Itu sebagai acuan supaya kita bisa fokus saja. Nah. Terima kasih, Pak. Oke, Bu, sama-sama, Bu. Mungkin ada yang lain? Terima kasih pertanyaannya, Bu Harnia. Ya, yang bagaimana Ibu Samsumi? Ada yang ditanyakan? Sementara tidak ada. Ya, Bu, silakan, Bu. Untuk sementara tidak ada, Pak. Oke. Yang lain bagaimana? Atau mau diskusi tentang kegiatan kita hari pertama ini? Atau ada pertanyaan, kendala di dalam melakukan LMS? Sedikit Pak, barangkali tentang menu-menu di LMS ini. Ini Ya, bagaimana kalau semut sudah tercentang ini Pak? Karena kebetulan tadi klik secara otomatis tersimpan, tercentang. Ya. Jadi maksudnya pertanyaan Bapak bagaimana, Pak? Ini Pak yang sudah terlanjur terchecklist semua ini Pak. Ya. Apakah masih bisa dibuka atau? Ya, bisa Pak. Masih bisa Pak. Jadi maksudnya centang itu adalah berarti keaktifan peserta itu sudah tercatat, ya, sudah tercatat di sistem. Menu-menu atau materi-materi itu sudah pernah dilihat atau pernah dibaca oleh peserta. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah mencentang warna hijau itu semua, materi itu tetap masih bisa kita akses, masih bisa kita ulang. Misal untuk pelajari kembali masih bisa. Nah, jadi maksudnya di sini ada materi-materi yang masih saya sembunyikan. Nanti kita buka sesuai dengan jadwal di hari ketiga misalnya nanti. Nanti hari ketiga saya buka materinya. Jadi apabila sudah tercentang semua, materi itu tetap masih bisa diakses, masih bisa di-download. Misalnya kayak pretest, itu pretest masih bisa diulang. Misalnya nggak yakin Bapak Ibu dengan nilai sekian atau benar sekian, bisa diulang. Karena ini tujuannya adalah untuk kita belajar. Nanti pada saat terakhir hasil dari semua itu dikumpulkan, maka lahirlah sebuah sertifikat kegiatan kita selama 1 minggu. Begitu Pak Batiar. Mungkin ada lagi Pak Batiar? Gimana sudah disebutkan? Ini Pak, masalah pretest tadi yang kita maksud Pak, di sini sudah tidak bisa dianu Pak. Di sini ada tidak diizinkan. Sudah diizinkan. Iya.
mungkin apa tanggalnya? Tanggalnya sudah terbatas ya? Kemarin di tanggal 5 kemarin Pak, kemarin saya protes kemarin di jam 12.13 itu. Ya. Sekarang sudah tidak ada, sudah tidak bisa lagi diakses kayaknya. Di sini tidak ada lagi tersembunyi ya. Oke. Untuk pretest maksudnya tidak bisa diakses, keterangannya apa Pak? Di sini Pak, di sini kan sudah ada nilai akhir untuk kuis pretest ini Pak. Di sini di kolom ulasan itu sudah tidak diizinkan. Kemudian ada keterangan tidak ada lagi kesempatan untuk menjawab kuis ini. Oh, berarti itu sudah sudah dikunci oleh panitia pusat ya. Nah, Iya Pak, maksudnya ini pretest ini kan hanya sebagai pengetahuan dasar dan tidak berpengaruh kepada nilai akhir. Nah, berarti tidak masalah. Nanti karena di setiap menu berikutnya itu juga ada refleksi, ada nilai-nilai tertentu seperti di LK, dan nanti ada juga nilai apa namanya itu di dalam kegiatan belajar di KB itu kan ada juga nanti kuis ya. Setelah kita buka seperti PowerPoint di halaman sekitar halaman 10, 9 dan 10 itu nanti ada kuis-kuis tertentu yang harus kita lakukan. Nah, jadi itu memang sudah dikunci oleh panitia pusat. Nah, karena pretest itu kan hanya sebagai pemahaman dasar. Mungkin itu Pak. Jadi tidak terlalu berpengaruh kepada nilai sertifikat nanti mungkin. Begitu Pak. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke Pak, sama-sama. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Ada yang belum ikut pretest? Sudah semua ya? Sudah Pak. Oke. Baik. Ini ya, Ibu Harnia. Bertanya lagi ya. Oh, siapa dulu ini? Ibu Ahdia ngangkat tangan. Bagaimana Ibu, ada pertanyaan? Tidak Pak, sudah semua pretest yang tadi host dengan yang hoax ya Pak, sudah tak centang semua. Oh, berarti sudah dipelajari ya. Oke. Yang lain bagaimana? Ada hal yang mau didiskusikan atau ada hal-hal yang terkendala dalam akses LMS? Nah, di sini saya sebagai fasilitator, bukan sebagai pengajar Bapak Ibu, atau bukan sebagai orang yang memang tahu segalanya. Nah, jadi maksudnya instruktur di sini adalah sebagai mengarahkan Bapak Ibu untuk mempelajari LMS tersebut, dan misalnya nanti ada hal-hal yang terkendala bisa kami bantu insya Allah. Jadi tugas kami di sini adalah untuk mendampingi Bapak Ibu di dalam Bapak Ibu mengakses LMS dan melakukan kegiatan ini. Nanti akhir dari kegiatan kita ini juga ada sambungannya, yaitu ada pendampingan ya, pendampingan langsung ke sekolah Bapak Ibu itu
mungkin juga tidak semua sekolah yang didampingi, karena menurut arahan dari panitia, di sana pendampingan itu hanya diambil sekolah sampling, ya, sampelnya saja. Misalnya kayak di Aceh Timur itu ada 7 sekolah saja yang didampingi, dan terbagi hanya mapel-mapel tertentu saja dan guru-guru yang ditunjuk oleh panitia nanti. Nah, jadi akan dilakukan pendampingan ke sekolahnya. Nah, seperti kegiatan supervisi. Di pendampingan itu seperti kegiatan supervisi. Jadi Bapak Ibu akan dilihat bagaimana penerapan model atau materi-materi yang sudah didapatkan di LMS ini dilakukan terhadap siswa. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada lain yang ingin ditanyakan atau ada hal yang perlu didiskusikan? Bagaimana Ibu Saharia Rahimah? Ada, Bu? Ibu Saharia, mikrofonnya tolong dinyalakan, Bu. Tidak, mikrofon di laptopnya, Bu. Di laptop itu diklik di gambar mikrofon, ya, itu tersilang, ya. Ada di layar itu tersilang, makanya suara Ibu tidak terdengar. Jadi klik, ya, oke Bu, sudah terbuka. Silakan Bu. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan. Oke Bu, sudah terbuka mikrofonnya. Tidak terdengar suaranya. Mungkin bermasalah dengan mikrofon yang ada di headsetnya, Bu, ya. Jadi suara Ibu tidak masuk. Atau langsung menggunakan mikrofon yang ada di laptop. Mungkin terkendala dengan mikrofon yang ada. Dicabut aja dulu ya, langsung dinyalakan di laptop. Oke, coba Bu. Atau bisa di chat Bu, di bawah ini ada, nah, bisa kita ketik pesan. Ya. Oke, ini sudah Pak, sudah. Ya, oke Bu. Bu Saharia, coba Bu. Iya. Nah, dari tadi belum terdengar suara. Ini udah masuk suaranya Bu. Sudah masuk ya, berarti kendala di sini. Iya. Nah. Ini mengenai kendala jaringan Pak. Jaringan. Karena kami hanya menggunakan di sekolah, sementara kalau sewaktu-waktu
ada apa namanya tugas lain yang mesti kita harus kerjakan. Nah, bagaimana Pak? Apa namanya? Bagaimana Pak kayak kami atau solusinya supaya tidak semestinya berhadapan dengan seperti ini? Contohnya kalau ada tugas dikasihkan atau tidak mesti harus meeting seperti ini, berhadapan seperti ini, Pak. Ada itu aja Bu? Iya. Oke, baik Bu. Nah, jadi maksudnya gini Bu. Tujuan yang pertama, tujuan kita melakukan meeting seperti ini adalah ini juga salah satu laporan kami kepada panitia pusat bahwa setiap hari selama kita melakukan kegiatan nanti kami melaporkan per hari dan pada saat kita melaporkan itu harus melampirkan video dari meeting room ya, baik dari Zoom atau Google Meet atau Microsoft Teams. Nah, jadi ini juga salah satu syarat bahwa bukti kita sudah melakukan kegiatan. Nah, kemudian juga di situ harus dilampirkan foto screenshot dari layar Zoom, layar meeting. Nah, jadi maksudnya apabila Bapak Ibu terkendala dengan jaringan atau ada hal-hal tertentu yang memang tidak bisa bergabung, nah itu nggak apa-apa. Jadi ada berapa orang yang bisa bergabung, kita harapkan bisa bergabung. Karena di sini salah satu tujuan kita bergabung di meeting ini adalah untuk berdiskusi hal-hal kendala yang dihadapi di daerah Bapak Ibu atau di tempat kami atau hal-hal terkait dengan materi dan aplikasi yang kita gunakan. Nah, jadi maksudnya di sini diharapkan bisa bergabung. Namun misalnya ada hal-hal tertentu ya dimaafkan gitu. Jadi tidak harus Bapak Ibu, oh ini saya harus meeting selalu. Nah, jadi ada hal-hal urgen yang misalnya tidak bisa ditinggalkan, ya kami tidak bisa bilang pisan kan, maafkan. Nah, jadi maksudnya tujuan dari sini juga salah satu syarat laporan kepada panitia. Nah, laporan panitia, bukti dari video karena direkam, kemudian ada foto screenshot. Nah, jadi begitu Bu. Nah, jadi kalau ada kendala itu dimaafkan karena kan namanya kita belajar di pembelajaran abad 21. Inilah salah satu model pembelajaran abad 21. Tidak saling bertemu namun bersua di dunia maya. Nah, jadi tujuan dari program organisasi penggerak kenapa dibuat seperti ini adalah supaya guru mapan dalam menggunakan pembelajaran abad 21 seperti dalam penggunaan IT ya, teknologi yang sekarang memang sudah menjadi tuntutan dan sudah digunakan di berbagai lini seperti di penjualan, di pendidikan, di perdagangan, di kantor dalam artian pelayanan publik. Nah, itu sudah kita gunakan aplikasi-aplikasi tertentu yang menggunakan teknologi yang sudah disediakan. Dan dalam kegiatan ini juga harus didukung oleh tersedianya jaringan internet. Karena kalau internetnya tidak memadai, ya kita terkendala dalam hal mengakses baik itu secara sinkronus atau asinkronus. Nah, makanya seperti ada kegiatan di angkatan angkatan pertama, mereka bergabung di sekolah ya. Semua guru itu bergabung di sekolah. Nah, karena di sekolah jaringannya bagus. Nah, kalau udah pulang ke daerah tidak tersedia jaringan atau tidak ada sinyal.
Nah, makanya ada usaha-usaha seperti itu untuk supaya terjalin atau berjalan lancar kegiatan kita ini. Nah, mungkin seperti itu, Bu. Jadi tidak terbatas. Nah, boleh misalnya tidak tak terbatas ya. Dalam istilah PPKN ya. Nah, pemerintahan tidak tak terbatas. Nah, jadi boleh melakukan manuver-manuver tertentu, namun tugas yang diberikan di LMS itu harus tercentang semua. Nanti hari-hari selanjutnya akan saya cek siapa-siapa yang belum menyelesaikan LMS. Nah, jadi dia ada buktinya nanti. Di LMS itu ada bukti yang aktif, yang tidak pernah masuk, yang baru masuk, yang berapa persen yang sudah dilakukan. Nah, itu tercatat dari sistemnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat nilainya. Oke, begitu Bu Saharia. Selamat, semoga sehat selalu. Bagaimana Bu? Ada lagi Bu? Bu Saharia? Ya, sudah cukup Pak. Oke Bu. Ya. Nah, jadi seperti tadi misalnya kita dalam kendala menggunakan teknologi. Nah, jadi tadi Ibu sudah berbicara, namun suara Ibu belum terdengar. Nah, itu juga itu juga salah satu kemampuan kita sharing atau dibantu sama kawan. Nah, jadi dalam hal ini gini Bu, penggunaan teknologi itu kita jangan merasa malu, merasa canggung. Kalau memang kita ada kendala, bisa kita tanyakan sama teman atau sama kawan supaya kita dengan kita bertanya mungkin nggak tahu, jadi ilmu bagi kita, dan dia yang memberikan ilmu itu semakin bertambah ilmunya. Nah, jadi tidak tertutup kemungkinan ada hal-hal tertentu yang memang kita belum menyadari atau belum kita ketahui. Nah, baik, terima kasih Ibu Saharia. Kemudian ada yang baru bergabung Ibu Zainab Siti. Ya. Nah, mungkin bisa awalnya memperkenalkan diri Bu. Ya, silakan Bu Zainab, dinyalakan mikrofonnya. Bu Zainab, Bu Siti Zainab ya. Belum nyala mikrofonnya Bu. Oke Bu, Bu Zainab. Gimana Bu? Baik. Kemudian dalam hal ini, di dalam kegiatan kita juga di sini terbuka misalnya ada usulan-usulan tertentu seperti jadwal meeting. Namun kalau melihat kegiatan kita dalam 1 minggu ini mungkin terlalu sibuk atau misalnya tidak sempat kita bergabung di pagi hari. Nah, jadi makanya meeting room itu saya usahakan dibuat di jam setelah zuhur ya, di jam siang. Karena di sini juga saya terkendala kalau terlalu cepat itu masih di kegiatan sekolah. Jadi kita buat siang setelah makan siang. Tapi masalahnya juga Aceh dengan Mamuju perbedaan waktu ya, 1 jam jauhnya. Nah, kalau bisa dimajukan jam 12 Pak. Ya. Masih jam 1. Ke jam 1. Bisa dimajukan jam 12 Pak. Jam 12. Iya, kan jam 12 di Mamuju, di Aceh jam 1. Bisa. Itulah kendalanya
sebetulnya saya pun Atau bisa juga masih jam di 1 sekolah bisa itu, jam 2. masih di sekolah. Karena Atau bisa saja Pak begini. ya gimana Bu? Jam 1 di Aceh, jam 1 di Mamuju, jam 2 di Aceh. Berarti maksudnya Jadi kita kami masuk jam 2. Ya, jadi kita masuk jam 2. Oh, jam 2. Iya. Boleh. Tapi Tapi Bapak masuk jam 1. Ya? Bapak masuk jam Saya 1, masuk jam Pak. Gimana? Kan kita kan beda 1 jam Pak, Aceh dengan Mamuju. Ya, jadi jam 1 Bapak Mamuju di Aceh jam 1, Mamuju jam 2. Maksudnya jadwal sinkronnya saya buat jam 1 gitu. Iya. Iya. Jam 1. Berarti di sana jam 2 sudah ya? Iya, Pak. Iya. Di Mamuju sudah jam 2. Iya, Pak. Ya. Baik. Bisa, Pak. Kalau untuk besok insya Allah saya usahakan saya jadwalkan jam 1 berarti ya. Iya, Pak. Iya. Karena di sini gitu juga kalau saya lihat kondisinya, kalau tergantung kalau misalnya mati lampu atau jaringannya kurang bagus, itu nanti kita informasikan kembali di grup WhatsApp, ya, grup WA. Berarti insya Allah kita sepakati untuk besok jam 1 di Aceh ya. Jam 2 di Mamuju. Iya, jam 2 Mamuju. Jam 2 di Mamuju. Ya. Itu karena jadwal Zoom-nya, jadwal meeting-nya sudah saya setel, tapi masih jam 1.30. Nah, insya Allah nanti saya setel menjadi jam 1 di Aceh, ya. Bukan waktu Jakarta nih, waktu Aceh. Karena Aceh juga kalau dari GMT-nya itu menggunakan GMT Jakarta, karena dia masih wilayah barat. Namun juga beda waktunya. Kalau istilahnya di Jakarta itu maghribnya jam 6, kami di sini di Aceh jam setengah 7, atau kadang-kadang jam 7 kurang 40 menit. Nah, jadi hampir beda setengah jam juga dengan Jakarta. Nah, jadi kalau dengan Wita dengan Aceh itu beda 1 jam ya. Iya. Dengan Aceh beda dengan Indonesia Barat. Ya, Wita dengan Indonesia Barat. Nah, tapi kalau itulah Wita dengan WIB Jakarta itu dengan kami bedanya setengah jam. Nah, walaupun sama-sama wilayah barat. Ya. Baik. Mungkin Jam itu berapa masalah. kita selesai nih? Jadi kalau masalah selesai itu di sini diarahkan kita dalam pertemuan Zoom ini minimal 1,5 jam, 1,5 jam atau 1 jam kalau memang tidak ada kendala. Sekitar 1 jam atau 1,5 jam itu fullnya, maksudnya minimal kita lakukan. Nah, karena itu juga pantauan dari panitia pusat supaya karena ini kegiatan kita ini kan direncanakan arahannya akan berlangsung selama 3 tahun. Nah, ini adalah tahun pertama usulan bahwa organisasi penggerak dari IGI diberikan izin untuk melakukan kegiatan. Nah, jadi dengan kalau di tahap pertama ini berhasil, maka insya Allah 2 tahun lagi kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan hal yang sama seperti ini, namun mungkin nanti dalam bentuk materi yang berbeda. Nah, jadi sama-sama kita mendukung supaya kegiatan kita ini berjalan dengan baik dan kegiatan ini IGI mendapatkan kesempatan
berikutnya untuk membimbing guru-guru yang ada di seluruh Nusantara. Baik, jadi masalah meeting nanti akan saya setting kembali jam 1 di Aceh. Ya. Oke, baik, mungkin yang lain, yang lain ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Jadi maksudnya saya tekankan lagi bahwa kegiatan meeting room ini adalah untuk kita saling berdiskusi dan untuk saling bertukar pendapat atau pikiran, misalnya ada hal-hal yang ingin disampaikan. Oke, ini Pak Lakayu ada mengangkat tangan. Ada yang ditanyakan, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, yang saya mau sharingkan masalah LMS. Ya, Pak. Kebetulan kemarin tidak ada yang saya kerjakan, sehingga saya buka LMS-nya, mulai dari pendahuluannya, bahkan saya sudah sampai di literasi. Nah, saya buka tadi ternyata kembali tidak 100%, cuma ada 3 yang muncul, ya, yaitu pendahuluan, terus pelajaran abad ke-21, dan HOTS. Nah, tapi setelah, kalau saya buka kembali, langsung tak checklist, tanpa harus saya kerjakan kembali. Nah, masalah pretest, Pak, di sini setelah kita mengerjakan pretestnya, kita mengakhiri, terus muncul berapa yang benar dan berapa nilainya, tanpa ada pemberitahuan bahwa soal ini yang benar, sehingga ketika muncul nanti pertanyaan yang sama, kita belum bisa tahu yang mana sebenarnya di sini yang benar, karena jawaban yang muncul hanya nilainya dan jumlah soal yang benar. Saya mencoba kemarin buka soal RPP, soal di pendahuluan muncul lagi, dan saya tidak bisa tahu yang mana sebenarnya lagi yang benar di sini. Karena ya begitu, tidak ditahu yang mana benarnya. Ya, jadi saya minta penjelasannya, Pak, bagaimana supaya kita tahu soal ini yang benar, nomor satu yang benar atau yang mana yang benar di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lakayu. Di sini yang pertama Bapak tanyakan tadi bagaimana LMS, ya, masalah LMS. Nah, bahkan Bapak kemarin sudah sampai ke penguatan literasi. Namun pada hari ini Bapak buka ada menu-menu yang hilang, tidak tidak 100% lagi. Nah, ada menu-menu yang sudah tertutup. Nah, itu memang sudah saya kunci dulu, tidak ditampilkan kepada peserta atau kepada siswa, supaya kita lebih fokus mempelajari materi dari pendahuluan hingga materi hot. Nah, jadi insya Allah besok pagi materi itu akan saya buka sesuai dengan jadwal yang kita sudah saya bagikan di grup WA. Nah, itu nanti misalnya Bapak buka, Bapak sudah sampai literasi, yang sudah Bapak centang itu dia masih tersimpan, nah, cuman tidak ditampilkan, tidak ada mega menunya, disembunyikan kepada peserta. Menyangkut dengan pretest, ada apa? Menyangkut dengan pretest itu dari kami tidak bisa mengakses untuk membuka atau memberikan kesempatan kepada guru serta siswa untuk melihat
mana yang benar, mana pertanyaan yang benar, mana yang tidak benar, atau mana soal jawaban yang paling tepat. Nah, karena itu sudah di-setel sama panitia pusat, admin ya. Nah, itu setelah admin. Nah, kami hanya bisa melakukan setting, misalnya nanti pada saat pemberian nilai, atau ada yang tidak bisa tercentang. Nah, itu kami akan mintakan izin kepada panitia. Namun dalam hal pretest seperti Bapak kami bilang tadi, itu pengajar tidak diberikan akses untuk membuka supaya terlihat soal-soal mana yang terjawab atau yang tidak terjawab, atau soal mana yang jawabannya lebih cepat. Jadi tidak bisa dibuka karena dia sudah terkunci dari admin pusat. Nah, jadi kemudian di pretest ini hanya sebagai panduan Bapak Ibu untuk memahami materi sebelum materi itu kita ulas. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi tidak diberikan izin atau akses kepada pengajar untuk merubah tampilan dari pretest itu. Nah, jadi kalau memang sudah terlakukan atau sudah ini, ya begitulah. Nah, begitu Pak. Bagaimana Pak? Ada lagi yang tanyakan? Mungkin dari Bu Siti Zainab, ada Bu kendala atau hal-hal yang ingin disampaikan? Sepertinya tidak. Gimana? Tidak ada lagi yang disampaikan atau sudah? Ada lagi? Ibu Sahariah mungkin ada masukan? Untuk sementara tidak ada Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan, mungkin untuk pertemuan sinkron kita pada hari ini kita padai dulu ya, insya Allah besok kita akan lanjutkan pertemuan sinkron kedua. Misalnya ada kendala di daerah, itu nanti bisa disampaikan kembali di grup WA. Jadi grup WA itu selalu aktif untuk kita pantau kegiatan peserta kesehariannya. Jadi ini kita gunakan untuk hal diskusi atau menyampaikan hal-hal yang terkendala dalam pelaksanaan. Kalau bagaimana kita padai aja di sini. Ini pun sudah jam 3. Kalau di sana sudah jam 4 ya. 4. Baik, ya. Oke, kalau begitu kita padaikan dengan mengucapkan alhamdulillah. Pertemuan kita hari ini semoga bermanfaat. Saya sebenarnya sangat berkeinginan untuk mengunjungi daerah Mamuju ya, karena belum. Ya, jalan-jalan pergi ke Mamuju Pak. Ya, kadang-kadang bermimpi-mimpi. Ada seperti di Makassar ya, Makassar ada Pantai Losari ya. Iya. Di Manakarta. Di Mamuju, di Manakarta. Jadi mungkin insya Allah lain kali kita bisa bersua langsung. Nah, ini masih di dunia maya. Karena apa?
kadang-kadang kita nggak tahu hal-hal tertentu bisa saja terjadi yang tidak pernah kita bayangkan, seperti misalnya kita berkeinginan untuk pergi ke satu tertentu daerah, tapi kita sebenarnya tidak mampu untuk ke sana, tapi ada saja hal-hal tertentu yang bisa menjadikan kesempatan kita itu terwujud. Pokoknya intinya kita harus selalu optimis dalam setiap melakukan kegiatan. Jangan pernah merasa apa yang kita lakukan ini tidak ada manfaat. Yang pastinya apa yang kita lakukan itu bermanfaat, walaupun tidak bermanfaat sekarang, mungkin di lain waktu kegiatan itu yang kita lakukan itu bisa dirasakan atau bisa dinikmati oleh orang-orang tertentu. Baik Bapak Ibu, kita padai aja di sini dulu. Insya Allah kita berjumpa kembali besok siang. Akan saya setting kembali di meeting roomnya jam 1 di Aceh. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa besok. Semoga sehat selalu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa keluar Pak? Oke, sudah Pak. Sudah bisa di live. Oke. Yo, Ibu Tia deh.